Shalom kekasih-kekasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Yohanes Adorantos di Morning Call GPIB. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati pikiran kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap langkah kehidupan kami Tuhan sudah atur, dan tentu Tuhan untuk memperlengkapi langkah kehidupan kami juga perlu untuk kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami akan membaca dan mengimani firman-Mu, kami mohon karuniakanlah kami kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh membaca, mengimani, dan mewujud nyatakan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita, Mazmur pasal 131, ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan membacakan bagi ibu bapak sekalian. Begini bunyi firman Tuhan, berserah kepada Tuhan nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan menentamkan jiwaku seperti anak yang disapi dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, demikianlah jiwaku dalam diriku. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, kini dan selamanya. Amin. Sobat Morning Call GPIB yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tentunya penuh harapan. Karena di tahun yang baru ini adalah tahun yang kita selalu imani bahwa tahun yang penuh anugerah dan pengharapan. Berbicara tentang pengharapan atau harapan, maka kita sudah memasuki hari ketiga di tahun yang baru. Selamat tahun baru bagi kita semua. Satu hal yang kita imani, bahwa setiap pergantian tahun selalu ada harapan baru, tapi harapan tersebut juga mengingatkan kepada kita sang sumber pengharapan yang senantiasa bersama-sama dengan kita, yaitu Kristus Yesus yang telah turun ke dalam dunia. Mengapa senantiasa kita harus mengingat bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang senantiasa menjawab segala harapan kita? Kita sama-sama harus mengingat. Pemazmur kembali lagi menekankan dalam kehidupan kita bahwa ketika kita mempunyai gumul juang, ketika kita mempunyai suatu hal yang kita inginkan, suatu hal yang kita harapkan, suatu hal yang senantiasa kita doakan, bahkan siang malam kita menyebut itu di dalam doa, maka harus kita naikkan itu ke dalam doa kepada Tuhan. Maka harus kita berharap kepada Tuhan. Karena apa? Satu-satunya di dalam dunia ini, satu-satunya pihak yang mampu menjawab segala kebutuhan, segala hal yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan segala harapan impian, maka itu hanya kepada Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, satu hal yang pasti, ketika kita mengingat kata-kata firman Tuhan yang juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkannya kepadamu. Maka kita harus mengingat bahwa kata-kata firman Tuhan tersebut bukan hanya kata-kata sederhana saja, tapi kata-kata yang mempunyai suatu kekuatan dan pengharapan untuk mengingatkan kepada orang Kristen senantiasa mencari Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita.
Ketika pemazmur mengatakan, berharaplah pada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya, itu pun juga berdasarkan suatu pengalaman iman, karena pemazmur sudah mengalami susah senang, suka duka yang ia boleh lewati atas izin Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita kembali melihat dalam kehidupan kita, terutama di tahun yang baru ini, yang senantiasa kita tunggu, yang senantiasa kita harapkan, yang senantiasa kita impikan, maka kita harus menaruh itu dalam tangan kasih Tuhan, dalam doa dan pengharapan kepadanya. Karena dalam kehidupan ini, siapa lagi yang mampu akan menolong kita, yang mampu akan menopang kehidupan kita, kalau bukan Tuhan sendiri. Memang kita boleh mengatakan bahwa ada manusia, ada orang lain, tapi kalau bukan atas izin Tuhan, kalau bukan Tuhan menggerakkan hati manusia, pikiran manusia, maka semua akan sia-sia. Begitu pula juga dengan rancangan kehidupan manusia yang senantiasa dikatakan bahwa itu karena orang itu pintar atau karena orang itu berhasil, orang itu kuat. Bukan karena hebatnya manusia, tapi karena kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai dan menemani manusia tersebut. Oleh karena itu, ketika mungkin pada saat ini kita masih ada gumul juang yang kita hadapi, kita masih merasakan suatu hal yang tidak selalu mudah bisa dilewati dalam kehidupan kita, mari carilah Tuhan, carilah perkenanannya, carilah suatu hidup bersama-sama dengan dirinya. Karena apa? Jangan sampai Tuhan memalingkan wajahnya daripada kita. Ketika Tuhan sudah berpaling dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan terasa sia-sia saja. Segala sesuatu dalam kehidupan kita akan menjadi percuma tanpa penyertaan dan topangan kasih Tuhan. Memang manusia hebat. Manusia diciptakan dengan baik adanya, tapi itu tidak mungkin bisa mengalahkan Sang Empunya kehidupan, Sang Empunya ciptaan. Oleh karena itu, kembali lagi ke dalam kehidupan kita hari lepas hari nantinya, selama nantinya kita akan menjalani 362 hari di tahun ini, maka harus kita mengingat bahwa kasih Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita ketika kita menaikkan doa dan pengharapan kepada dirinya. Tapi jangan lupa, harus kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya ketika dalam posisi yang susah saja, atau bukan hanya dalam posisi senang saja, tapi susah senang, suka duka kita harus cari Tuhan. Karena dalam kehidupan ini, satu-satunya pengharapan yang sejati, yang mampu menolong kehidupan manusia, yang mampu senantiasa mengubah suatu hal yang mustahil dalam kehidupan manusia, hanya tangan kasih Tuhanlah atau rencana Tuhanlah yang mampu menolong itu semua dalam kehidupan manusia. Carilah Tuhan, carilah perkenanannya, carilah wajahnya, carilah waktu selalu bersamanya. Maka segala sesuatu yang dalam kehidupan kita, yang kita senantiasa naikkan dalam doa, maka itu tidak pernah akan berpulang sia-sia, tapi akan selalu menjadi suatu bentuk sorak-sorai dan puji-pujian karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sobat Morning Call yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan, kami tetap berharap bahwa kasih Tuhan tetap menolong kehidupan kami untuk senantiasa menyertai hidup kami dengan baik, sehingga susah senang, suka duka, kami tetap bersandar, kami tetap berharap kepada tangan kasih Tuhanlah yang akan menyertai kehidupan kami. Kami belajar Tuhan bahwa seperti pemazmur yang senantiasa mengingatkan kami untuk bisa mencari Tuhan sesuai dengan apa yang Ia katakan kepada orang Israel, maka kami pun senantiasa berusaha ya Tuhan untuk tetap mencari perkenanan Engkau di dalam kehidupan ini. Dan kami mohon senantiasalah bersama-sama dengan kami semua. Tuhan boleh berkati pekerjaan kami, Tuhan boleh berkati keluarga kami, Tuhan boleh berkati keseharian kami. Bahkan di hari ini kami mohon pertolongan tangan kasih Tuhan dari sekarang sampai seterusnya. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami untuk mengarungi samudera kehidupan
di tahun ini dengan baik adanya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami mohon biar tangan kasih Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami semua. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Sobat Morning Call GPIB, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.